Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mimin AR30. Kali ini, saya akan membawakan spoiler Swallow Star Season 3 versi novel. Tanpa banyak cocok, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam kuil, Dalasa duduk bersila di lantai es. Energi dewata berbentuk menyebar ke seluruh istana. Dia tersenyum berkata, "Wuya menuju ke kuil teknik. Beifa telah pergi ke kuil 10.000 item. Wuya pasti ada sesuatu. Dia tahu bahwa Beifa sedang tidak dalam mood yang baik. Maka dia tidak menemaninya. Alih-alih dia pergi ke kuil teknik. Beifa tidak dilatih dengan cara kita. Tidak apa-apa, ada banyak jenis item di sana dari ras lain. Itu akan membantunya ceria." Setelah itu dia menutup matanya dan terhubung dengan dunia virtual, mengobrol dengan doku lain di dalamnya. Sementara itu, di dalam kuil, Luo Feng berbalik dengan santai dan tiba di kuil 10.000 item. Karena seluruh istana telah dipindah secara detail oleh monyet sebelumnya, dia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang bangunan tempat itu. "Saat ini hanya keberuntunganku," gumam Luo Feng. Dia melayang masuk ke tanah yang dingin. Pandangannya tertuju pada banyak item di hadapannya. Itu dipenuhi dengan segalanya, senjata, armor, bahan khusus, dan yang lainnya. Mereka semua ditempatkan secara acak, dan mereka tidak terlalu berharga. Papan logam hitam. Luo Feng melambaikan tangannya dan memindahkan barang-barang itu ke samping, melihat papan logam hitam yang terkubur di bawah. Papan logam hitam ketiga. Luo Feng tahu pada saat dia menyentuhnya, inilah yang dia cari. Sekarang, tergantung keberuntungan. Aku harus pergi begitu aku mengambilnya, pikir Luo Feng. Butuh beberapa saat dari istana untuk keluar dari bintang neraka es. Dalam waktu ini, jika Dalasa menemukan sesuatu yang aneh, maka aku akan mendapat masalah. Namun, dia seharusnya tidak terlalu waspada dengan rasnya sendiri. Saya punya kesempatan. Dan dari kelihatannya, melihat bagaimana papan itu ditempatkan di sini dengan santai, itu jelas tidak dihargai. Luo Feng tidak ragu-ragu lagi. Dia menyimpan papan di cincin dunianya dan pergi keluar. Ciu, dia terbang di dalam istana. Tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Saat dia keluar dari pintu masuk istana, sebuah suara bergema di telinganya. "Beifa, apakah kamu akan kembali? Tidak akan menunggu Wuya dulu?" "Tidak, saya ingin kembali." Meskipun Luo Feng gemetar, dia masih bisa berkata, "Saya akan datang mengunjungi guru lagi segera." Pergilah," kata Dalasa penuh kasih. Luo Feng tidak peduli tentang hal lain, dengan cepat terbang keluar dari bintang neraka es. Meskipun dia bisa berteleportasi, itu bukanlah sesuatu yang berani dia lakukan, karena saat dia berteleportasi, dia akan ketahuan. Di dunia virtual bintang neraka es, di dalam alun-alun yang luas, Dalasa sedang duduk dengan 3 doku lainnya, minum anggur, dan menggelengkan kepalanya. "Anak ini Beifa, aku bertanya-tanya, ada apa dengannya? Ketika dia datang kepadaku, dia tampak bermasalah, dan aku merasa dia ada beberapa perubahan." "Mungkin pengakuannya ditolak," kata doku lainnya, tertawa. "Dalasa, kamu bilang Beifa mengunjungimu dan bermasalah. Aku baru saja melihatnya bersama Boya dan mereka tertawa bahagia, memainkan beberapa permainan pertempuran," kata doku yang lain lagi. "Tertawa?" Ekspresi Dalasa langsung berubah. Doku itu murni, mereka tidak akan berbohong satu sama lain. Dalasa yang sedang duduk bersila di dalam kuil tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah. Energi dewata berbentuk dengan cepat menyebar keluar, menyapu melewati tubuh Mosa Luo Feng yang baru saja terbang keluar jalur bintang neraka es. Energi jiwanya dengan mudah memindai ke seluruh tubuhnya, menemukan
bahwa Beva palsu memiliki kristal kehidupan di dalamnya. Ini bukan Beva, pengacau. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Siu, Dalasa langsung berteleportasi dan menghilang dari kuil, muncul di hadapan Luo Feng. Karena teleportasi dilarang di dalam bintang neraka es, saat mereka menemukan riak ruang teleportasi, itu pasti akan dianggap penyusup. Di antara banyak bintang neraka es, 10 doku yang kuat merasakan riak luar angkasa. Dan di dalam 2 bintang neraka es yang besar, para kesatria menakutkan tinggal di dalamnya. Pengacau, ada penyusup. Kedua kesatria itu langsung merasakannya juga. Sementara itu, di tempat tubuh Mosa Luo Feng. Selama aku terbang keluar dari bintang neraka es dan mempercepat kecepatan cahaya, aku akan bisa melarikan diri, pikir Luo Feng. Dia bergegas keluar dari jalur dan terus terbang. Saat dia mendekati permukaan luar, kekuatan udara kuat yang mirip dengan atmosfer bumi melesat ke depan. Dia harus terbang untuk mempercepat kecepatan cahaya. Gemuruh, sebuah energi yang kuat muncul di udara di depannya. Itu adalah sosok ungu Dalasa. Dipenuhi dengan niat membunuh, matanya tertuju pada Luo Feng saat dia meraung. Penyusup! Luo Feng yang terbang keluar melihat sosok itu, ekspresinya langsung berubah. Dalasa dipenuhi dengan amarah. Dia tidak mengharapkan penyusup menyamar sebagai salah satu anggota klannya. Dia bahkan menggosok kepangnya. Ini membuatnya semakin marah. Gemuruh, dia berteleportasi ke udara di atas Luo Feng, menatap dingin ke Beva palsu. Tanpa mengatakan apapun, dia menuju ke arahnya. Cahaya ungu langsung melesat ke Mosa Luo Feng. Luo Feng tahu ada yang tidak baik. Sial, aku sudah ketahuan. Sekarang, rencana C. Dia segera berteleportasi. Namun, kecepatan cahaya ungu itu luar biasa cepat. Itu menembus tubuhnya. Dan hawa dingin yang menakutkan menembus tubuhnya. Hampir seperti membekukan kesadarannya. Mau bagaimana lagi? Kekuatan pancaran ini melawan jiwa. Namun sama sekali tidak berguna melawan tubuh Mosa yang kebal terhadap serangan jiwa. Siu, tubuh Mosa menghilang. Apa? Dalasa tidak bisa mempercayainya. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk membekukan jiwa musuh. Namun, dia masih lolos. Dalasa, jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Serahkan padaku. Suara menggelegar bergema di benaknya. Pemimpin, dia mencuri papan black metal. Aku tahu. Serahkan ini padaku. Ya, pemimpin. Dia mengangguk, merasa tidak adil di dalam hatinya. Di tempat lain, Shu, Mosa Luo Feng muncul di tempat yang jauh sebelum menghilang lagi. Shu yang muncul di udara di atas benua sebelum menghilang lagi. Dia berteleportasi gila-gilaan. Setiap kali teleportasi itu lebih dari 1 tahun cahaya. Di tempat lain, di udara di atas benua, sosok hijau yang kuat berdiri di angkasa. Matanya tersenyum. Berandal ini benar-benar cepat. Namun dia hanya tahu cara berteleportasi. Dibandingkan dengan memahami seluruh hukum ruang angkasa, itu tingkat yang sangat berbeda. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia mulai merasakan semua riak. Dengan mudah menemukan tempat di mana ada riak teleportasi. Di sana, dia berkedip dan mulai memburu. Saat ini, Mosa Luo Feng muncul di atas pegunungan. Tangan dan kakinya mendarat. Siu, dia sekali lagi menghilang. Sosok hijau muncul tepat setelahnya, sebelum menghilang lagi. Yang satu melarikan diri, sementara yang lainnya mengejar. Berandal ini benar-benar tidak berhenti. Sosok hijau itu mengejar selama 10 detik, sebelum dia menjadi tidak sabar. Saat dia mengkonfirmasi keberadaan Mosa Luo Feng, dia segera berteleportasi. Namun waktu itu saja sudah cukup bagi Luo Feng untuk pergi. Saya harus menggunakan sedikit energi. Dia berdiri di luar angkasa, dikelilingi oleh pegunungan hitam kecil. Ada banyak sisa kapal di antara pegunungan. Ini adalah salah satu wilayah berbahaya di wilayah bunga hitam. Tentu saja bagi para kesatria, dia tidak bisa diganggu. Dia segera melepaskan gerakannya. Gemuruh, cahaya hijau yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dia langsung menjadi bintang
menembakkan cahaya ke segala arah. Dia mengeluarkan energi yang begitu kuat untuk mengganggu riak luar angkasa. Dengan kekuatan seorang kesatria, dia bisa mengendalikan seluruh hukum luar angkasa, memungkinkannya untuk dengan mudah menyegel dan mengganggu riak ruang angkasa. Kesatria itu telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengganggu riak angkasa di sekitarnya, menyebar lebih dari 10 tahun cahaya. Di tengah kabut, Mo Saluofeng hendak berteleportasi. Saat dia berbalik dan menghela nafas, dia jelas merasakan riak ruang terpengaruh. Untuk saat ini, dia tidak bisa berteleportasi. Gemuruh, tekanan yang kuat meluas, menutupi ruang. Area di sekitar secara alami memiliki ruang yang terkunci juga. Segel yang kuat membuat Luo Feng tidak bisa bergerak, hampir seperti ikatan penuh. "Salam, kesatria!" teriak Mongsa Luo Feng. "Kembali ke wujud aslimu. Aku tidak suka membunuh anggota klanku sendiri." Suara itu menggelegar saat sosok hijau muncul di hadapan Mongsa Luo Feng. Tingginya hampir sama dengan Doku lainnya, tetapi tekanannya jauh lebih kuat. Tekad dan kekuatan yang dia berikan bahkan mengejutkan Luo Feng. "Karena kamu ingin membunuhku, mengapa memerintahkanku untuk melakukan sesuatu?" kata Luo Feng sambil memandang kesatria di hadapannya. Kesatria hijau memandangnya. "Kamu benar-benar punya nyali. Sebagai seorang klan Mosa, kamu tidak takut dengan pengendalian jiwa?" "Ya, benar sekali," Luo Feng mengangguk. "Klan Mosa tidak memiliki jiwa, secara alami tidak dapat dikendalikan." "Bicaralah, Mosa Jenius," kata kesatria itu menatapnya. "Seorang penguasa sektor, namun Anda bisa berteleportasi. Bahkan di antara Mosa, Anda pasti benar-benar jenius. Tetapi Anda datang kepada kami. Yang membuatku penasaran adalah, dari cara Anda terus berteleportasi, Anda tahu betul Anda tidak bisa melarikan diri. Namun kamu masih melakukan sesuatu yang sangat tidak berguna. Memaksaku untuk membakar 0,1% dari tubuh abadiku. Kamu harus tahu bahwa melakukan itu hanya akan membuatku marah. Itu tidak bijaksana sama sekali." "Iya," Mongsa Luo Feng tersenyum. "Bunuh aku dan kamu akan tahu alasannya." "Jangan memaksaku." Kesatria itu mengeluarkan energi pembunuh. Menampakkan ekspresi marah, dia melambaikan tangannya dan dengan gemuruh, tamparan tak berbentuk menghancurkan tubuh Mosa langsung membuatnya tidak ada. Bahkan cincin dunia normal dan perangkat dan lain-lainnya semuanya hancur. Tidak ada apa-apa. Papan black metal itu hilang. Kesatria itu melihat sekeliling. Dia telah menghancurkan segalanya. Dan bahkan di antara fragmen, dia tidak menemukan apapun. Ekspresinya langsung berubah. Di dalam seluruh bintang neraka es, Doku lainnya tidak mengetahui pentingnya papan black metal. Hanya dia dan kesatria ungu lainnya yang tahu. "Saya telah dipermainkan," dia mengamuk. Dia pasti meletakkannya di tempat lain saat dia berteleportasi. Di area lain di kawasan bunga hitam, ribuan tahun cahaya jauhnya dari bintang neraka es, sebuah kapal hidup sedang mengapung. Di dalamnya, Luo Feng berdiri di ruang kendali, memegang batu di tangannya, tersenyum. "Saya mengerti." Untuk mendapatkan manual 9 volume ini, dia telah membuat banyak rencana. Hanya rencana Mosa saja, dia memiliki 6 rencana sampingan. Menurut rencana ini, jika tubuh Mosa ditemukan, segera ambil papan dan berteleportasi. Setelah itu, teleportasi berulang kali. Prosesnya harus sangat cepat, karena teleportasi berulang-ulang. Bahkan jika kesatria itu ingin membunuhnya, dia tidak akan tahan untuk segera membakar energi abadinya. Sebenarnya di dalam pegunungan dari sebelumnya, Luo Feng telah mengatur agar seorang budaknya yang berada di cincin dunianya bersembunyi di sana. Ketika Mosa berteleportasi di sana dan mendarat di gunung, dia akan menempatkan cincin dunia yang seperti batu di sana dan berteleportasi. Karena kesatria hijau terus mengejar, dia tidak tahu bahwa budak itu telah mengambil cincin itu dan melakukan perjalanan alam semesta. Setelah 10 detik di alam semesta yang gelap, mereka pasti sudah mencapai tempat yang cukup jauh. "Aku sekarang punya barangnya. Waktunya berangkat. Aku telah kehilangan monyet cangkang iblis dan tubuh Mosa kali ini. Namun,
butuh sedikit energi untuk memproduksinya kembali. Gumam Luo Feng sambil memegang batu cincin itu dan tersenyum. Tapi tiba-tiba energi dingin menyelimuti daerah itu. Ekspresi Luo Feng berubah. Dia berbalik. Iblis cantik berjubah ungu berdiri di belakangnya. Luo Feng tercengang. Dia tahu siapa ini. Itu adalah kesatria lain dari bintang neraka es. Kesatria Doku Ungu. Kesatria Doku Ungu. Luo Feng membenci kenyataan bahwa rencananya masih gagal. Sekarang dia dalam kesulitan. Dia membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa hormat. Salam, Kesatria Doku Ungu. Berandal kecil, kamu benar-benar mengesankan. Kesatria itu menatapnya dan tersenyum. Kamu benar-benar berhasil menipu kesatria lain dan membuatnya membuang-buang waktu. Tapi aku masih tidak bisa lepas darimu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia bertanya, aku ingin tahu, apakah kamu bisa menjelaskan kepadaku bagaimana kamu berhasil menemukanku, bahkan setelah aku bebas dari kesatria hijau? Kesatria ungu itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka dalam dibalik pencurian papan black metal yang tidak berguna untuk benar-benar mengobrol dengannya begitu saja. Apa kau tidak takut? Aku akan membunuhmu atau aku akan memperbudakmu? Kesatria itu bertanya. Pada titik ini, saya tidak punya cara untuk menolak. Apa gunanya? Kata Luo Feng. Sungguh menarik. Kesatria ungu itu tersenyum. Kamu bajingan kecil. Kamu mengirim Mosa untuk mencuri. Dan dia tidak mencuri apapun kecuali papan logam khusus yang tidak berguna. Meskipun itu istimewa, itu tetap tidak berguna. Dalasa memiliki batu neraka es. Menariknya, kamu tidak menginginkan itu. Itu karena bawaanku tidak berguna. Perspektifnya terlalu rendah dan dia tahu terlalu sedikit tentang harta karun alam semesta. Ketika dia melihat papan black metal, dia pikir itu spesial dan mengira itu adalah harta. Maka dia mengambilnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tapi dia juga tahu batu itu akan dijaga dengan baik. Dia tidak akan punya kesempatan untuk mencurinya. Dia pintar. Jika dia pergi untuk mencuri batu neraka es, Dalasa akan langsung curiga. Kesatria itu mengangguk. Saya kebetulan yang menemukan papan logam itu. Namun setelah mempelajarinya sebentar, saya tidak menemukan kegunaannya. Oleh karena itu, saya menganggapnya sebagai mainan dan membuangnya. Akhirnya berakhir di tangan Dalasa. Luo Feng tercengang. Mainan? Memang manual 9 volume di dalam papan logam dibatasi oleh hukum alam semesta. Hanya satu orang yang bisa menggunakannya. Bagi orang lain, itu sama sekali tidak berguna. Aku ingin tahu, apakah kesatria bisa melepaskanku? Aku bersedia membayar tindakanku. Luo Feng membungkuk. Melepaskanmu? Kesatria ungu itu menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kamu benar. Papan black metal itu hanya mainan. Aku akan menjualnya padamu. Tapi harganya tidak akan kecil. Tolong bicaralah. Luo Feng tampak gembira di dalam hati. Melihat jurusmu, latar belakangmu pasti tidak biasa. Biayanya tentu saja. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melirik ke arahnya dan berkata dengan serius. Berandal, kamu benar-benar memaksa kesatria hijau untuk membakar bagian dari tubuh abadinya. Dan kau benar-benar membuatnya marah. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ekspresi Luo Feng berubah. Dia secara alami tahu bahwa Mosa telah benar-benar membuat marah kesatria hijau. Ikut denganku. Satria ungu tidak bisa berkata lagi. Riak angkasa tak berbentuk menyebar ke seluruh wilayah. Siu, siu. Ada 3 teleportasi berturut-turut dan masing-masing lebih dari 1000 tahun cahaya. Ketika pandangan Luo Feng akhirnya kembali stabil, mereka telah mencapai planet yang sangat dingin. Dia melihat sekeliling. Planet es yang luas ini memiliki banyak bintang neraka es di langit. Ini adalah bintang neraka es dan ini sangat besar. Di sanalah salah satu kesatria tinggal.
pikir Luo Feng. Di mana kapalku? Dia awalnya ada di kapal, namun sekarang sudah hilang. Sepertinya mereka mengambil kapal hidupku. Gemuruh, energi yang kuat muncul di udara dan menatap Luo Feng. Itu adalah kesatria hijau. Hahaha, kamu benar-benar dipermalukan. Kesatria ungu tertawa. Manusia ini. Kesatria hijau itu mendarat dan menatapnya. Kau mengirim Mosa. Di mana tubuh utamanya? Dia sebenarnya mengorbankan dirinya dengan begitu mudah. Itu pasti bukan tubuh utamanya. Kesatria hijau, tubuh asli Mosa adalah temanku. Luo Feng berkata dengan hormat. Aku secara khusus mendapat bantuannya kali ini dan aku sudah berutang budi padanya. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kesatria ungu itu berbicara di sampingnya. Pada, jika kamu mengatakan orang itu spesial, seperti jika teman ini adalah murid dari pendiri kapak besar atau murid dari pemimpin kota Primal Chaos, aku ingin tahu apakah dia berani membalas dendam. Kesatria ungu itu mengejek. Kesatria hijau itu menatap Luo Feng. Jika aku bisa membunuhmu seperti itu akan terlalu mudah. Mendadak, di ruang yang jauh, riak terjadi. 10 sosok telah datang melalui perjalanan alam semesta. Beberapa berwarna hijau, sementara yang lain ungu. Semuanya mendarat, dan jumlahnya terus bertambah. Lebih banyak riak terus bermunculan. Inikah yang bertindak sebagai aku? Kata Beva sambil menatap Luo Feng. Orang yang melakukannya telah terbunuh. Ini adalah dalangnya, kata kesatria hijau. Pemimpin sangat kuat, membunuh penipu itu dan menangkap dalangnya, kata Beva bersemangat. Di sampingnya, sekelompok penguasa sektor semua menatap Luo Feng seperti dia adalah barang yang langka. Pemimpin, kamu harus membunuh penyusup itu. Dia bahkan memegang tanganku. Buya tampak tidak senang. Itu adalah penipu, Beva berteriak. Aku Beva yang asli. Aku tahu, kata Buya. 100 doku semuanya bersorak. Dalasa menatap Luo Feng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, dia masih marah karena ditipu sebelumnya. Dua pemimpin, saya ingin tahu bagaimana Anda akan berurusan dengan manusia ini. Dalasa bertanya. Segera seluruh doku berpaling kepada kedua pemimpin itu. Kesatria hijau memandang kesatria ungu di sampingnya. Kesatria ungu itu tertawa. Kamu tampaknya marah. Kamu yang memutuskan. Kesatria hijau itu menatapnya. Kita harus perlahan-lahan menghancurkannya. Dalasa, Anda akan mengikatnya secara pribadi. Mengirimnya ke neraka es. Iya. Wah, neraka es. Penyusup ini benar-benar tidak beruntung. Neraka es akan segera dibuka lagi. Penguasa sektor lainnya semua bersorak. Ekspresi Luo Feng jelek. Dia berpikir di dalam hati. Neraka es. Seperti yang saya pikirkan. Selama mereka tidak membunuhku, mereka pasti akan memenjarakanku di neraka es. Masih ada kesempatan. Saya belum harus meminta bantuan pemimpin kota. Pergi, Dalasa dan yang lainnya menatapnya. Luo Feng tidak melawan. Scene berganti. Di dalam alam semesta yang gelap, sebuah kapal terbang perlahan. Di dalam ruang kendali berdiri Tianzhen. Di dalam cincin dunianya, melolong tubuh besar binatang bertanduk emas itu berbaring di sana. Dunia internalnya menghasilkan tubuh Mosa lain. Luo Feng berpakaian hitam muncul di samping. Tuan, Fu Xiu dan yang lainnya membungkuk dengan hormat. Untung saja aku meninggalkan pintu belakang, ucap Luo Feng lirih. Aku tahu misi makhluk agung tidak akan sesederhana itu. Oleh karena itu, inti utamaku harus benar-benar tetap aman. Lagi pula, saat aku mati, bahkan jika pemimpin kota Primal Chaos membalikan waktu dan ruang untuk menghidupkanku, aku tidak akan bisa memiliki menara bintang dan harta karun lainnya. Aku juga akan kehilangan buku manual 9 volume. Dari semua rencana ada satu persyaratan sederhana. Inti utama harus sama. Karenanya,
Ketika tubuh Mosa beraksi, tubuh bumi telah terpisah dari tubuh binatang itu. Binatang itu membawa inti utama bersama Tian Shen dan yang lainnya terbang di alam semesta yang gelap. Tidak peduli bagaimana rencanaku gagal, setidaknya inti utamanya akan aman. Tubuh bumi memiliki menara mutiara yang menjaga jiwa, maka ia tidak dapat dikendalikan oleh jiwa. Jika serangan yang kuat menghantam, untuk melindungi banyak harta di tubuh bumi, saya akan mendapatkan bantuan guru, pikir Luo Feng berpakaian hitam. Tidak perlu saat ini, mereka berdua belum menemukan hartaku yang sebenarnya. Mereka hanya memenjarakanku di neraka es. Scene berganti. Di dalam inti bintang neraka es milik kesatria ungu, terdapat istana es yang megah, setinggi lebih dari 10.000 km. Kedua kesatria berjalan berdampingan di dalam istana. Sebenarnya, aku sangat ingin menampar manusia ini sampai mati, kata kesatria hijau. Apakah kamu mencari kematian? Kamu tahu siapa? Tamu gunung yang duduk. Itu salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Jika kita menyinggung perasaannya, bahkan dengan para pejuang yang kita kenal, tidak ada yang bisa melindungi kita. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret anggota klan bersamamu, kata kesatria ungu itu memarahinya. Kesatria hijau tersenyum. Aku hanya bercanda. Ayolah, kita berdua ini kesatria. Terlebih lagi, kita adalah salah satu kesatria terkuat di alam semesta. Namun kita harus menunjukkan pertunjukan di hadapan manusia ini. Ini adalah perintah dari tamu yang duduk di gunung. Kita pasti harus mengikutinya. Dan dia bahkan memberi kita sedikit hadiah, kata kesatria ungu itu mengangguk. Saat itu, dia telah memerintahkan kita untuk dengan santai meletakkan papan logam hitam di dalam bintang neraka es. Melarang kita meletakkannya di atas bintang kita, menunggu penyusup untuk mencurinya. Dia bahkan berkata, selama bentuk nyawa, daging, atau darah mencurinya, kita tidak bisa membunuhnya. Kita harus menguncinya di neraka es. Satria hijau itu mengerutkan kening. Mosa itu adalah bentuk kehidupan energi. Aku membunuhnya seketika. Namun dalang sebenarnya adalah manusia. Menurutmu, mengapa dia memberi perintah seperti itu? Satria hijau itu bertanya. Bukankah sudah jelas? Dia menghabiskan begitu banyak usaha mungkin untuk memelihara seorang pejuang yang kuat. Mata kesatria ungu itu berbinar. Manusia ini seharusnya dipilih olehnya. Memelihara seorang murid? Kesatria hijau itu menggelengkan kepalanya. Benar-benar guru yang kejam. Dia tahu betul aturan neraka es kita. Namun dia masih ingin mengirim manusia itu masuk. Bahkan jika muridnya kuat, dia seharusnya tahu prajurit macam apa yang ada di dalam neraka es kita. Jahat, kata kesatria ungu. Bisa jadi ini latihan yang sulit. Jika dia tidak bisa melewati ini dan manusia mati, itu mirip dengan tamu gunung yang duduk membunuhnya. Bagaimanapun, itu bukan urusan kita. Kesatria hijau itu mengangguk. Keduanya mengobrol saat mereka berjalan. Namun, manusia ini sangat licik. Bahkan aku pun tertipu. Bagaimana caramu menemukan papan black metal itu? Kesatria hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika tamu gunung yang duduk memberi perintah saat itu, dia berkata, jika ada penyusup yang berhasil lolos dengan papan black metal, biarkanlah. Hanya jika dia ditangkap oleh kita, dia akan dikirim ke neraka es. Hahaha, kesatria ungu itu tertawa. Cepat, beritahu aku bagaimana kamu melakukannya, tanya kesatria hijau. Kesatria ungu itu tersenyum berkata, bukankah Mosa berteleportasi berulang-ulang dengan papan? Sepanjang jalan, dia menyamarkannya sebagai batu cincin dunia dan meletakkannya di pegunungan terapung. Saat itulah saya memperhatikan bahwa yang lain menyusup mengambil batu itu dan melarikan diri. Saya mengikutinya dan akhirnya menemukan manusia. Setelah mengamatinya beberapa saat, saya memastikan bahwa otaknya adalah manusia. Baru setelah itu saya menunjukkan diriku. Tidak,
Ksatria Hijau menggelengkan kepalanya. Aku mengejar Mosa selama ini, kamu bahkan tidak mengejarnya. Dan cara dia berteleportasi, menempatkan cincin di pegunungan hanya akan memakan waktu sekejap. Bahkan ketika aku berteleportasi, saya tidak menyadarinya. Bagaimana Anda tahu? Dan bagaimana Anda bisa mengejar waktu? Ksatria Ungu itu tersenyum misterius. Cepat beritahu aku, dia berkata dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana, dia berkata dengan bangga. Saya telah meninggalkan jejak kecil di papan black metal. Kemanapun itu pergi, saya dapat merasakannya. Setelah papan black metal berhenti bergerak, setelah beberapa saat, saya segera berteleportasi ke tempat itu dan bersembunyi. Saya mengamati penyusup lain mengambilnya dan mengikuti. Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kamu? Ksatria Hijau itu menatapnya. Kamu benar-benar meninggalkan jejak. Kamu meninggalkannya di papan. Kenapa tidak? Dia tersenyum. Aku sangat penasaran tentang seluruh plot yang dibuat oleh tamu gunung yang duduk ini. Aku ingin melihat untuk siapa. Namun aku khawatir dia akan pergi tanpa kita sadari. Untuk mencegahnya, aku melakukan ini. Hahaha. Dia tidak pernah sekalipun mengatakan kita tidak bisa melakukan ini. Terlebih lagi, dia ingin kita menangkap pencuri itu dan tetap mengirimnya ke neraka es. Ksatria Hijau menggelengkan kepalanya. Dia merasa kasihan pada Luo Feng. Dia benar-benar melarikan diri, tapi karena keingintahuan si Ksatria Ungu, dia akhirnya ditangkap. Kasihan, semoga saja dia tidak mati di dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya. Pokoknya kita tidak bisa campur tangan, entah dia hidup atau mati. Itu akan bergantung pada keberuntungannya. Jika dia mati, dia akan mati di bawah pelatihan tamu gunung yang duduk. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata Ksatria Ungu itu sambil menggelengkan kepalanya. Tamu gunung yang duduk menjelajahi alam semesta dalam kesendirian. Dia eksentrik, bahkan kekuatan super tidak berani mengacaukannya. Memang benar, dia cukup eksentrik. Ksatria Hijau itu menggelengkan kepalanya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham ya.